Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 7 ingin mencoba mempresentasikan mengenai aneka ragaman bisnis syariah kontemporer. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dari rekan saya. Definisi BMT dan bisnis syariah kontemporer. Baitul Mal wa Tanwil atau BMT merupakan lembaga keuangan syariah non-bank yang mempunyai legalitas dan hukum. Pengertian BMT secara definitif adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan konsep Baitul Mal wa Tanwil. Kegiatannya adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha mikro dan kecil. Antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonominya. Bisnis syariah adalah aktivitas jual beli atau transaksi dalam berbagai bentuknya yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Menurut ketentuan syariah, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam kaitan dengan harta. Pertama, cara memperoleh harta kekayaan tidak boleh dengan cara-cara yang diharapkan. Kedua, cara menggunakan harta yang sudah diperoleh dengan cara yang halal tidak boleh digunakan untuk perbuatan maksiat. BMT dan pembangunan ekonomi. Dalam Islam, diakui bahwa pembangunan ekonomi itu sangat penting. Namun, manusia tetap dianggap sebagai fokus utama dan subjek yang bertanggung jawab dalam proses tersebut. Sebagai agama yang mengatur kehidupan, Islam berperan penting dalam pembimbing manusia untuk mengelola sumber daya ekonomi dengan tepat guna mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat. Pembangunan ekonomi dapat berhasil jika 1. Meskipun syariah mendorong individu untuk mencapai nafkah, namun Al-Quran dan Sunnah juga mengakui bahwa kemiskinan atau kekurangan membuat seseorang berhak menerima bantuan masyarakat karena negara Islam harus menyediakan jaminan untuk memperoleh tinggi minimum untuk hidup. Oleh karena itu, gerakan pemahaman ekonomi syariah memperluas kajian syariah dan mempraktikannya dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Perilaku masyarakat yang dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat dapat menerima dan dijalankan dengan ikhlas jika memiliki sifat-sifat ilahiyah. Syariah memenuhi kepentingan masyarakat. Syariah mendahulukan kerjasama dan menjembatani perbedaan. Kedua, menurut L. Yunis, komitmen agama adalah bentuk kepatuhan pada ajaran agama. Syariah dapat membantu masyarakat menanamkan kualitas kebaikan seperti ketaatan, kejujuran, integritas, kesederhanaan, dan kebersamaan yang dapat memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan. Keadilan, saling pengertian, kedamaian, dan keharmonisan sosial. Syariah dapat menggunakan pengaruh moderatnya terhadap penggunaan sumber daya sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap keseimbangan sumber daya yang pada akhirnya dapat memajukan masyarakat. 3. Ibnu Khaldun memasukkan syariah sebagai variabel terikat dalam modelnya. Syariah merupakan tuntutan bagi apa saja yang bisa dan sebagai salah satu cara untuk mencapai yang baik. Namun ia menyadari bahwa syariah hanya memberikan prinsip-prinsip dasar yang dibutuhkan untuk menyusun apa yang dibutuhkan dengan kebutuhan masyarakat yang mungkin berubah sesuai dengan tempat dan waktu. Oleh karena itu, implementasi syariah harus berevolusi dan dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. 4. Masyarakat yang makmur dan membayar zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai upaya mewujudkan keadilan ekonomi. Ketika masyarakat Islam telah makmur dan kaya, mereka dapat membangun infrastruktur berbasis syariah dan mewujudkan keadilan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Ketika ekonomi kuat, maka negara dapat makmur. Namun, jika pembangunan negara tidak adil, kesejahteraan rakyat yang sejati tidak terwujud,
dan dapat menimbulkan ketidakadilan dan kekacauan di mana-mana. Oleh karena itu, syariah diimplementasikan dengan bijak dan diarahkan untuk kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Peran BNT dalam penguatan ekonomi. Pertama, bagi hasil. Kedua, prinsip simpanan murni. Ketiga, penyediaan modal. Pengelolaan usaha BMT. Dalam menjalankan operasinya, BMT harus berpegang pada prinsip-prinsip syariah seperti keimanan, keterpaduan, kekeluargaan, dan kemandirian. Keimanan menjadi pondasi untuk pertumbuhan dan perkembangan BMT, sehingga keterpaduan antara sisi ma'al dan tanwil menunjukkan harapan untuk meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat. Kekeluargaan dan kerjasama mencerminkan upaya untuk meraih keberhasilan secara bersama-sama. Kemandirian menunjukkan bahwa BMT harus mandiri dalam pengelolaannya dan tidak bergantung pada bantuan dari pemerintah, melainkan bergantung pada partisipasi anggota dan masyarakat serta pengelolaan yang profesional. Untuk memudahkan pelaksanaan tugas BMT, struktur organisasi diperlukan untuk menggambarkan alur kerja personel dan dalam BMT. Struktur organisasi BMT terdiri dari musyawarah anggota pemegang simpanan pokok, dewan syariah, pembina manajemen, manajer, pemasaran, kasir, dan pembukuan. Namun setiap BMT mungkin memiliki struktur organisasi berbeda-beda tergantung pada wilayah operasi. Konsep gadai dalam Islam. Dalam hukum fikih Islam, institusi gadai dikenal sebagai ron, yakni suatu kesepakatan untuk menahan suatu barang sebagai jaminan atau tanggungan hutang, namun barang tersebut tetap menjadi milik peminjam. Dalam hal ini, barang yang dijadikan jaminan akan menjadi hak kreditur sebagai jaminan pelunasan utang. Terdapat persamaan antara lembaga gadai dan ron selain tujuan dan fungsinya, yaitu 1. Hak gadai berlaku atas pinjaman uang. Yang kedua, mempersyaratkan barang anggunan sebagai pinjaman uang. Yang ketiga, tidak diperkenankan untuk mengambil manfaat atas barang yang digadaikan. 4. Biaya barang gadai ditanggung oleh pemberi gadai. 5. Jika barang yang digadai tidak ditebus atau diperpanjang pada tanggal jatuh tempo, maka barang gadai dapat dijual atau dilelang. Namun, terdapat beberapa perbedaan antara gadai dan ron. Antara lain, yang pertama, filosofisnya di mana ron dilakukan atas dasar motif tolong-menolong dan membantu kesulitan seseorang, sedangkan gadai dilakukan dengan motif mencari keuntungan dan keriduan Allah. Yang kedua, cakupan harta yang bisa digadaikan, di mana dalam ron, harta yang bisa digadaikan bisa berupa harta yang bergerak maupun tidak bergerak. Yang ketiga, sifatnya yang fleksibel, di mana praktik gadai dalam sistem ron dapat dilakukan di luar atau tanpa lembaga, serta tanpa disertai pembayaran bunga. Dalam praktek pegadaian, bunga harus dibayarkan setiap 15 hari sekali oleh masyarakat, dan keterlambatan membayar bunga akan mengeksploitasi pegadai. Praktik seperti ini dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang dilarang dalam hukum Islam karena memberatkan salah satu pihak. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam tentang persaudaraan dan misi Islam sebagai agama rahmatan lil alamin perlu diterapkan secara konkret dalam kehidupan ekonomi umat, terutama yang terkait dengan hukum hutang piutang atau gadai. Dasar hukum praktek gadai dalam Islam. Dasar hukum ron sebagai kegiatan muamalah dapat merujuk pada dalil-dalil yang didasarkan pada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Fatwa DSN MUI. Hasil pelacakan penulis atas Mu'jam Al-Mufaharas, sedikitnya terdapat 3 kata yang seakar dengan kata ron dalam Al-Quran. Yang pertama ada rohin dalam Quran surah At-Tur ayat 21. Yang kedua ada rohina dalam Quran surah Al-Mudassir ayat 38, dan yang ketiga ada farihan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 283. Dengan demikian, ketiga term ron tersebut digunakan untuk menegaskan bahwa ron merupakan konsekuensi dari sesuatu yang telah dijanjikan atau dilakukan.
Salah satu contoh hadis Nabi yang dikutip oleh Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa Nabi pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besinya kepadanya. Beberapa riwayat lain juga menunjukkan dasar hukum untuk praktek gadai. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Tidak pernah terlepas dari kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya." Nabi juga mengatakan bahwa tunggangan atau kendaraan yang digadaikan oleh pemilik dikendarai dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaannya. Selain dua landasan tersebut, praktek gadai juga didasarkan pada konsensus atau ijma ulama yang menetapkan hukumnya mubah atau boleh melakukan perjanjian gadai. Ijtihad para ulama ini terutama sekali menyangkut segi-segi teknis seperti ketentuan tentang siapa yang harus menanggung biaya pemeliharaan selama marhun berada di tangan murtahin dan tata cara penentuan biaya dan sebagainya. Strategi pengembangan asuransi syariah. Dalam Islam, asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dalam operator. Dalam bahasa Arab, asuransi disebut at-ta'min, at-takaful, dan at-tadamun. Adapun strategi yang diperlukan untuk mengembangkan asuransi syariah antara lain: 1. Diperlukan strategi pemasaran yang lebih menitik beratkan pada upaya untuk mencapai pemahaman masyarakat tentang asuransi takaful. 2. Sebagai lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah, aspek syariah tentunya menjadi bagian dari bisnis asuransi. 3. Dukungan dari semua pihak, terutama pemerintah, akademis dan masyarakat sangat diperlukan untuk memberikan masukan bagi pelaksanaan operasi asuransi syariah. Mekanisme pengelolaan dana dan produk-produk asuransi syariah. Yang pertama yaitu mekanisme pengelolaan dana. Dalam bisnis takaful, yang sebenarnya terjadi adalah saling tanggung jawab, bantuan dan perlindungan di antara peserta. Perusahaan asuransi dipercaya oleh peserta atau amanah untuk mengelola premi, berkembang menurut hukum, dan memberikan santunan kepada korban sesuai dengan isi akad. Keuntungan perusahaan asuransi takaful berasal dari bagi hasil dana peserta yang ditetapkan dengan prinsip mudharabah. Peserta takaful terdaftar sebagai pemilik modal, sedangkan perusahaan asuransi takaful bertindak sebagai operator modal. Peserta dan perusahaan berbagi keuntungan yang dihasilkan oleh pengembangan dana sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Menurut akad mudharabah, ada dua cara pengelolaan dana atau premi takaful. Yang pertama, pengelolaan uang dengan komponen tabungan. Yang kedua, pengelolaan uang tanpa komponen tabungan. Berikutnya yaitu produk-produk asuransi syariah. Asuransi syariah memiliki berbagai macam produk, antara lain asuransi jiwa dan produk asuransi kerugian. Produk asuransi jiwa terdiri dari beberapa jenis, seperti produk takaful individu dengan unsur tabungan seperti takaful dan investasi, takaful dana siswa, takaful dana haji, takaful dana jabatan, takaful dana hasanah. Selain itu, terdapat juga produk takaful individu tanpa unsur tabungan, seperti takaful kesehatan individu, takaful kecelakaan diri individu, dan takaful al-khairat individu. Produk asuransi kerugian juga memiliki berbagai macam jenis, seperti takaful kebakaran, takaful kendaraan bermotor, takaful rekayasa, takaful pengangkutan, takaful rangka kapal, dan asuransi takaful aneka. Masing-masing produk memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh berbagai macam risiko, seperti kebakaran, kecelakaan, pencurian, dan bencana alam. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.